Ternyata kandang MU ada di Pamekasan. Saya pernah ke Spanyol, ke Stadion Sevilla. Ketika saya mengunjungi negeri Spanyol, negeri penulis kitab Alfiyah Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik, yakni min Cordoba. Dari mana? Cordova, Spanyol. Saya mampir ke beberapa negara, ke beberapa kota yang saya baca dari kitab-kitab sejarah. Masya Allah, salah satunya Isbilia. Isbilia bahasa Spanyolnya Sevilla. Saya masuk ke kandangnya Sevilla, stadionnya besar. Masya Allah, saya belum pernah ke Inggris, belum pernah lihat kandang MU yang di Inggris, tapi minimal saya sudah sampai ke MU yang di Pamekasan. Ya, bukan Manchester United tapi Madura United. Alhamdulillah, ini MU KW. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya hadir di tempat ini sebagai pertama seorang santri yang hadir untuk haul seorang ulama masyayikh, pendiri sebuah pondok pesantren yang termasuk salah satu pesantren terbesar di Pamekasan. Yang kedua, saya hadir di sini sebagai wakil ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Apa hubungannya? Hubungannya muassis, pendiri pondok pesantren Miftahul Ulum, Al-Maghfurlah Raden Kiai Haji Sirajuddin adalah seorang kiai, tapi juga seorang pendiri Nahdlatul Ulama pertama di Pamekasan. Beliau adalah sahabat dekat Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Mbah Wahab, pahlawan nasional. Laulahu, jika bukan karena Kiai Haji Raden Sirajuddin, barangkali NU di Pamekasan tidak sebesar sekarang, saudara-saudara. Betul. Oleh karenanya, pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya pikir harus datang kalau diundang sama pondok pesantren Betet, karena mengingat jasa daripada Kiai Haji Sirajuddin, pendiri pondok pesantren Betet sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama di Pamekasan. Saudara-saudara, tadi kita sudah dengar sambutan-sambutan baik dari Pak Bupati bagaimana santri perjuangannya. Kita sudah dengar juga dari wakil pengasuh Kiai Haji Fauzan. Saya hanya ingin mengatakan persis yang disampaikan beliau-beliau itu, bahwa santri itu tak boleh lupa bahwa dalam hidup ada yang namanya barokah. Apa yang namanya barokah? Jadi kalau tadi disebut siapa kita, Betet, belum setengah jam kok lupa, Pak. Siapa kita? Terus Betet. Nah, barokah ini memang hanya dipercaya di kalangan santri. Kalau bukan santri tak percaya barokah. Makanya ada orang mengomentari ada santri cium tangan sama kiai. Santri kok kemudian sowan sama kiai, sowannya kadang-kadang salaman ngasih amplop, kadang-kadang sowannya bawa sarung BHS sama kiai. Makanya sekiai kalau sarungnya mereknya BHS, itu artinya betul-betul hasil sowanan. Kalau ada orang yang mengomentari kok enak jadi kiai, tangannya dicium,
Kemudian santrinya kalau sowan bawa-bawa sesuatu. Mereka ini tak paham yang namanya konsep barokah. Betul apa tidak? Di samping itu mereka tidak paham bagaimana kiai yang siang malam 24 jam memberikan tarbiyah dan ta'lim, mendidik dan mengajar santri di pesantren, sehingga santrinya, alumninya menyebar di seluruh Indonesia menjadi orang-orang yang sukses. Ajunan sedajah. Sudah fasih saya ini, Pak. Sudah fasih? Lumayan. Ajunan sedajah ini sukses, jangan dikira tidak ada keterlibatan daripada masyayikh di pesantren. Kiai-kiai itu kalau malam menangis, ya man yara ma fid dhamiri wa yasma'u. Betul? Itu tadi Anda baca kan? Antal mu'iddu. Di sini bacanya apa? Antal mu'addu li kulli ma yatawaqqa'u. Kan begitu ya? Antal murajja lisyada'idi kulliha. Saudara-saudara kiai nangis kalau malam. Yang didoakan bukan hanya keluarganya. Kiai itu kadang-kadang kalau sama keluarganya sering lupa, Pak. Tuh, saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomongin. Saya sudah lupa berapa hari tak pulang ini saya. Itu maknanya saya lupa sama, ya Allah, keluarga. Anak saya itu masih ada yang kecil, Bunyai, kelas 3 SD. Saya tinggal keliling Indonesia ini, tak pulang-pulang. Nanti saya baru pulang hari Selasa. Ini baru hari apa ini? Aduh, masih lama, Pak. Kemarin baru di Sumeneb, sebelumnya di mana? Jadi saya kalau lihat anak gadis kecil umur ya 8-9 tahun itu, saya ingat anak saya itu. Ya Allah, dari sini saya sudah membayang kalau sampai rumah nanti akan saya gendong. Lupa saya, Pak. Tapi sampai rumah seringnya lupa yang digendong ibunya. Ya Allah. Boleh, Bu? Boleh ya? Lah iya. Saudara-saudara, kiai itu lebih ingat santri-santrinya ini. Maka saya katakan saya bisa begini ini karena kiai saya. Saya bisa begini karena kiai saya. Dulu saya di pondok ya sama seperti ajunan sedajah. Sing dibebeh ini. Ya Allah, samalah umurnya santri begitu. Siapa yang pernah membayangkan jadi orang hebat? Loh, tak sombong saya, keliling dunia sudah saya. Kalau cuman ketua DPRD saja kalah sama saya, Pak Ketua. Alhamdulillah, saya sudah keliling dunia. Zurtul kharatil khams, saya sudah datangi 5 benua. Wa ma min buq'atin min biqa'il ardi illa wa fiha madurah. Tidak ada satu daerah di mana saya keliling di dunia ini kecuali ketemu orang Madura saya. Loh, saya ke Jepang, ketua PCINU Jepang, Dr. Ahmad Ghazali, asli alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet. Ahmad Ghazali, kenal ya? Nah, itu kebanggaan Anda semua. Anda sedajah. Ini alumni Betet. Kemarin ketika saya baru turun dari pesawat, WA saya, Pak Kiai, alhamdulillah Pak Kiai berkenan datang ke pondok saya alumni Betet. Inilah salah satu kader NU yang ada di Jepang, yang sudah berhasil membuat, membangun, membentuk beberapa fasilitas NU di sana. NU punya pondok sekarang di Jepang, namanya At-Taqwa. Siapa salah satu yang bangun? Lah ini namanya Ahmad Ghazali, alumni Betet asli 100%. Jadi kalau alumni Betet ke Jepang aman. Ada Madura United.
Di sana ada Madura United, ada sesama alumni Betel. Nah, hebat Pak. Saya bisa begini karena kiai saya. Jadi wajar tadi kalau beliau mengatakan santri itu jangan lupa mendoakan kiainya, bunyainya, karena memang Pak Kiai, bunyai tidak pernah juga lupa mendoakan para santre, begitu bahasa Maduranya. Iya, tak pernah lupa Kiai. Saudara-saudara, Bapak Ibu, nah, mencari ilmu, saudara, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini buyutnya Abdina. Alhamdulillah Abdina dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kakek buyut Abdina namanya Abdullah bin Umar. Syekh Nawawi namanya Nawawi bin Umar. Nawawi bin Umar putranya Syekh Umar paling tua. Kakek kakek Abdina namanya Abdullah, anak paling kecil, kakak adik. Syekh Nawawi dalam kitab Qami'ut Tughyan, tahu kitab Qami'ut Tughyan? Nah, ini kitab yang dibaca di pesantren. Syekh Nawawi Al-Bantani salah satu ulama Indonesia Nusantara yang paling membanggakan di dunia. Kalau ditanya siapa ulama Indonesia paling terkenal sampai saat ini, rankingnya saya pikir nomor 1 Syekh Nawawi Al-Bantani, baru kemudian Syekh Mahfud Termas, karena kitab karangannya di dunia. Andai kata Syekhona Khalil Bangkalan tinggal mukim di Mekah lalu mengarang kitab banyak di Mekah, mungkin juga Syekhona Khalil akan terkenal di luar negeri. Tapi memang semua ulama bagi tugas. Ada yang tetap di Mekah seperti Syekh Nawawi, ada Syekh Mahfud Termas, ada yang pulang ke Indonesia. Siapa? Syekhona Khalil Bangkalan, termasuk Mbah Hashim Asy'ari, termasuk juga Ki Wahab Hasbullah, termasuk juga Ki Haji Sirajuddin. Kenapa pulang ke Indonesia? Saya katakan dalam satu bait murid-murid Syekh Nawawi, faminhum man assasal madrasata wa harrakal kifaha wal hurriyata Muhammadiyah qul bidahlanan tashar wa nahdhatun bihashimin qad ishtahar. Di Alfiyah nggak ada ini. Di Alfiyah ada? Tidak ada. Faminhum man assasal madrasata. Murid-murid Syekh Nawawi, Syekh Mahfud Termas pulang Pak ke Indonesia. Di Indonesia apa yang dilakukan? Man assasal madrasata. Mereka membangun madrasah. Madrasah maksudnya pesantren, membangun organisasi. Waharrakal kifaha wal hurriyata. Mereka kemudian juga menggerakkan perlawanan pada penjajah. Jadi kalau santri diberi apresiasi hari santri tanggal berapa? 22 Oktober, bahkan pemerintah Pak Prabowo memberikan hadiah di hari santri tahun ini dengan memberikan Direktorat Jenderal Kepesantrenan atau pesantren. Sudah sewajarnya. Betul apa tidak? Kenapa sudah sewajarnya? Karena santri sejak dulu, sekarang dan seterusnya akan tetap berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, sudah jelas. Sebelum merdeka santri turun perang, maka dapat banyak NU, pahlawan nasional ada 9. Sesudah merdeka, Belanda datang lagi numpang nikah, peranglah itu tanggal 10 November di Surabaya, arek-arek Surabaya. NU mengeluarkan fatwa jihad yang disebut resolusi jihad. Saudara-saudara, itu fatwa luar biasa. Kiai-kiai turun ikut perang. Laula hadal fatwa, kata para ulama, jika bukan fatwa ini mungkin Belanda menjajah lagi.
Tapi karena fatwa ini, kiai turun, santreh turun, Belanda pergi, Jenderal Malabi mati di tangan santri. Kiai cuma baca wirid, Pak. Kiai Abdullah bin Abbas dari Cirebon, kiai santri tapi sakti, hanya wirid megang kacang hijau, tarmihim 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 tarmihim, dilempar, itu pesawat Belanda jatuh, Pak. Kebetulan bensinnya habis. Ya supaya rasional gitu, kebetulan bensinnya habis. Nah ini saudara-saudara, kiai-kiai ini muridnya ulama besar tadi itu, bagi tugas bikin pesantren, bagi tugas membuat organisasi NU. Mereka melakukan itu semua dalam rangka mencari ilmu juga. Karena mencari ilmu, kembali kata Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak hanya dengan ngaji kitab. Ngaji kitab itu betul cari ilmu, itu salah satu thoriqoh cari ilmu. Ketika ajunan sedaji di pesantren, itu cara cari ilmunya masih thoriqoh yang pertama, kata Syekh Nawawi, yang disebut kasbi. I'lam anna at-tariqah bit-ta'allum ala tariqataini. Begitu kata Syekh Nawawi dalam kitab Qami'ut Tughyan, kurang lebihnya begitu. Kalau Anda mau tahu, kata Syekh Nawawi, bagaimana cara kita mencari ilmu, dua cara. Yang pertama kasbiyun. Syekh Nawawi mengatakan pertama caranya kasbi. Bagaimana kasbi? Ngaji sama kiai, sama bunyai. Itulah kita melalar alfiyah, qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Ngaji begitu, itu salah satu cara. Tapi ada yang kedua. Yang kedua sama'iyun. Kata Syekh Nawawi, sama'iyun wahiyya bi khidmatil ulama wa mujalasatis salihin. Kalau Anda mau dapat ilmu lagi walaupun sudah tamat dari pesantren, jangan berhenti khidmah sama ulama. Tadi saya ketemu di sini yang salaman sama saya, namanya Pak Fathul Bari. Mana orangnya tadi? Pak Fathul Bari minta doa, Pak Kiai. Saya ini sejak dulu sampai sekarang masih jadi supirnya pondok pesantren Miftahul Ulum. Betul ya? Namanya siapa? Om Beri, Bari. Oh, disingkat. Nama lengkapnya Fathul Bari. Kata saya itu nama kitab besar itu, yang mengarang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iya, disingkat jadi Fathul Bari. Masya Allah. Ya, setiap daerah punya kearifannya. Nama disingkat Fathul Bari. Ya, betul apa tidak? Lengkapnya siapa? Fathul Bari. Masya Allah. Saudara, itu seperti Pak Hulbari. Pak Hulbari ya, itu namanya cara cari ilmunya, kata Syekh Nawawi dalam kitab Qami'ut Tughyan. Cara yang kedua, sama'iyun. Cara kedua ini yang didapat itu, yaitu tadi barokah. Seringkali dapat yang di luar akal, Pak. Termasuk ilmu laduni. Kata seorang ulama, kalau Anda pernah dengar cerita Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, pernah dengar ya? Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha. Bagaimana lanjutannya? Falamma balagha majma'al bahraini wajada nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu bil bahri saraba.
fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dikata para ulama, Nabi Musa itu sudah pinter, Pak. Wong Nabi, betul apa tidak? Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta cari ilmu cara yang kedua. Cari ilmu yang tidak didapat lewat belajar tadi, baca kitab, ngaji kitab, sorogan, bandongan. Di sini namanya begitu kah? Sorogan atau bandongan. Caranya samaiyun, kata Syekh Nawawi. Apa itu? Mujalasatus sholihin wa khidmatul ulama. Mau khidmah, hormat sama kiai, mau khidmah, hormat sama orang alim, maka kemudian Nabi Musa ingin mendapatkan yang Allah berikan kepada Nabi Khidir, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmunya ladunni, tidak pakai belajar lama. Kalau sudah barokah, saudara-saudara hadirin, tak masuk akal, Pak. Barokah itu tak masuk akal. Pernah dengar satu hadis masyhur dari Jabir bin Abdullah dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada satu perang Khandaq. Tadi Kiai cerita ini persiapan makan berapa ribu tadi, Kiai? 12.000, kurang. Nggak sampai separuhnya kurang, tapi nyatanya alhamdulillah pada makan semua ini kan, pada makan kan, berarti barokah. Dulu Nabi begitu, ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah, ketika perang Khandaq ada kerja bakti menggali parit. Pak Dandim, ada perang Khandaq, salah satu peperangan terkenal dalam Islam, penggalian parit. Nabi ikut turun. Kalau di tentara itu sebelum perang itu semua ada bikin jembatan, ada menggali parit, itu kan begitu kan, dipersiapkan semuanya. Ketika menggali parit, kata Jabir, lamma khufiral khandaq raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamasat. Saya lihat Nabi perutnya melempit, lapar, Pak. Lapar, Kak Tuan. Lapar, Bu. Kata Jabir, fangkafatu ilam raati, saya pulang menemui istri saya. Kata Jabir, Ma, kau punya makanan apa? Aduh, cuma ada gandum 3 liter lah. Ada apa lagi? Ada buhaimah. Buhaimah itu kambing kecil. Kalau begitu kau giling gandum, aku sembelih kambing. Aku ingin mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan ke sini karena aku lihat Nabi lapar. Singkat cerita, Jabir memotong kambing, dibuatlah gulai. Istrinya menggiling gandum. Orang Arab itu yang dimakan roti, Pak. Selesai masak, Jabir mau menemui Nabi di tempat kerja bakti. Kata istrinya, la tafdhahni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai suamiku. Suami itu kalau bahasa Maduranya apa, Pak? Wahai lakiku. Kalau orang kota, my love. Orang kota bilang apa namanya? My love. Wahai suamiku, la tafdhahni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau buat malu saya ya. Makanan ini sedikit, paling cukup 2-30 orang, jangan undang banyak orang. Jangan kayak Iksabet bikin acara haul pakai flyer, ini hanya buat 30 orang masakan. Saudara, Jabir paham ya. Akhirnya Jabir menemui Nabi. Jabir berbisik-bisik seperti saya berbisik pada Pak Ketua DPRD ini. Fasarartuhu. Kata Jabir, ya Rasul, saya di rumah membuat makanan buat sekitar ya tak banyak. Saya punya kambing kecil, roti seukuran 3 kiloan atau kurang. Nabi paham.
itu biasanya cukup buat 30-50 orang paling banyak. Di luar dugaan saudara-saudara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan di halayak ramai, beliau mengumumkan, ya ayyuhan nas, ya ahlal khandaq, ya ahlal khandaq, inna Jabiran qad sana'a lakum su'ran fahayya hala bikum. Woi, para pekerja yang ikut kerja bakti membuat parit, ini Jabir membuat makanan buat kita semua. Ayo kita datang ke rumah Jabir bersama-sama. Jabir bilang, mate aku. Kaget Pak diumumkan itu. Kecut Jabir. Kata Nabi, Jabir, kau pulang dulu, jangan kau keluarkan makananmu sebelum saya datang. Sebab Nabi tahu bahwa Jabir gelisah. Jabir pulang Pak, sampai rumah harap-harap cemas. Tak lama datang itu Nabi dan sahabat. Nanti Ajunan Sedaja bisa buka syarah daripada hadis ini dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari, dijelaskan bahwa yang datang 1000 orang. Makanan buat berapa? 50, yang datang 1000. Kira-kira panitia tadi itu siapa namanya? Haji Imam kalau jadi panitia pusing apa tidak itu? Pusing Pak. Cuma Nabi tenang, Nabi percaya barokah. Nah, percaya apa namanya? Barokah. Nabi masuk ke dalam rumah Jabir, yang lain menunggu di luar. Kata Nabi, Jabir, mana makananmu? Rupanya roti sudah tertata rapi, kemudian ada gulai, semacam gulai di burmah tungku. Apa yang dilakukan Nabi? Nah, inilah yang bukan santri tak percaya Pak Dandim. Kalau santri percaya ini. Nabi dekati makanan itu, lalu Nabi kata rawi Jabir mengatakan, fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka fi. Oleh Nabi makanan itu disebul, diludahi. Tuh, berkah, berkah, barokah, 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 kata orang Madura. Apa yang terjadi? 1000 orang semua makan, mengambil roti, mengambil gulai. Kata Jabir rawi hadis ini, wallahi inna ajinana la yukhbazu kama huwa wa inna burmatana la taghittu kama hiya. Makanan saya, kata Jabir, dimakan 1000 orang tak habis-habis Kak Tuan. Apa ini Pak? Inilah yang namanya barokah. Siapa kita? Siapa kita? Betet. Inilah namanya barokah. Ajunan Sedaja percaya ada barokah. Lah, mana dalilnya? Ya hadis ini. Makanan buat 50, dimakan 1000, tak habis. Maka dulu saya oleh ayah saya, kalau ada kiai, kalau ada habaib, ulama besar, saya suruh cium tangan. Kalau kiai minum tak habis, saya suruh minum Pak. Ini kalau Trans 7 lihat, dibully ini Pak. Betul apa tidak? Kok ada bekas minum kiai diminum? Nanti Mat Roji begitu minum ditegur sama temannya, mau apa Mat? Minum bekas kiai barokah. Barokah apa? Kiainya bengek, kiainya flu. Inilah mereka tak paham. Hanya santri yang paham konsep barokah. Maka kita hadir, saya hadir di acara Haul Masyayikh ini sebagai santri. Walaupun sudah pengurus besar Nahdlatul Ulama, tetap saya santri. Maziltu taliban. Saya tetap santri untuk guru-guru saya, masyayikh-masyayikh saya yang sudah wafat itu, termasuk Kiai Haji Raden Sirajuddin. Beliau adalah masyayikh NU yang harus kita hormati dan doakan. Tak pernah berhenti kita mendoakan beliau para masyayikh. Amin. Yang kedua,
Saya datang ke sini sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dahulu muassis Pondok Betet, Pondok Miftahul Ulum, beliau mendirikan NU, mendirikan Nahdlatul Ulama, menyebarkan Nahdlatul Ulama di Pamekasan. Maka saya mau tanya kepada Ajunan Sedaji ini, alumni Betet, kalau Ajunan Sedaji ada dimanapun, di Jawa Timurkah, di Kalimantankah, di Sulawesikah, bahkan seperti tadi Ahmad Ghazali yang ada di mana? Jepang, siap apa tidak khidmah aktif di Nahdlatul Ulama? Siap apa tidak aktif di Nahdlatul Ulama? Lah, ini pesan masyayikh, ikuti, karena ternyata Islam ini akan kuat kalau kita berorganisasi, Pak. Kalau kita tak berorganisasi tak kuat, Pak. Sampai sekarang kenapa NKRI masih ada, Pak Dandim? Itu karena masih ada NU, masih ada Muhammadiyah, masih ada ormas-ormas lain, khususnya Nahdlatul Ulama, yang tetap menjaga faham yang moderat, faham aswaja, yang toleran, tasamuh, menghargai perbedaan. Dan yang pasti, karena Islam aswaja, ketika dia menyebarkan faham aswaja, selalu menanamkan dua hal, Pak Dandim, kepada santri-santrinya. Apa yang ditanamkan Kiai NU? Satu, siapapun santri, dia punya yang namanya mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan. Maksudnya apa? Maksudnya Ajunan Sedaja dimanapun, jadi apapun, siapapun, harus ingat tanggung jawabnya. Saya ini santri, santri ini tak boleh lupa sama ilmu, sama akhlak. Dimanapun berada, sebarkan ilmu, sebarkan akhlak Islam yang baik. Siap? Siap? Masya Allah, ada pedagang sate, Pak. Walaupun dagang sate, dia tetap mengajar ngaji. Saya bertemu orang di Jakarta, dia pedagang kelontong, orang Madura. Orang Madura itu di atas rata-rata memang. Orang alimnya di atas rata-rata. Saya lihat, saya bertemu banyak orang pintar, orang alim. Kalau ngarang kitab, bicara kitab, tapi ketemu kiai-kiai, lora-lora, bindera-bindera Madura, itu Masya Allah, pinternya di atas rata-rata. Termasuk orang Madura, kalau jualan kelontong di atas rata-rata. Yang lain jualan itu buka toko hanya, warung hanya 16 jam, kalau orang Madura 24 jam kecuali hari kiamat. Kalau hari kiamat bukannya hanya setengah hari kalau orang Madura. Nah, maksud saya, ini pedagang kelontong yang saya temui di Jakarta, orang Madura, atau yang dagang dimanapun bekerja, dia tidak lupa mas'uliyah diniyah. Dia buka warung, dia dagang, tapi dia tetap ngajar TPA, ngajar madrasah, aktif di masjid, aktif di pesantren, atau aktif di Nahdlatul Ulama. Saya nangis, ada pedagang tapi dia masih mau nunggu itu anak-anak kecil membaca tasrifan. Nasoroyan suruh nasron wa mansoron fahuwa. Alhamdulillah, ini ada alumni pesantren yang seperti ini. Kalau tidak ada yang ngajari tasrifan, ini anak-anak kecil tak ngerti tasrif sekarang. Disuruh nasrif doroba salah. Doroba yadribu dramben. Doroba kok yadribu dramben katanya. Ya Allah, untung masih ada yang punya tanggung jawab keagamaan. Lihat masjid sepi, dia tampil solawatan, tarhim. Yang tarhim saya lihat dari sarungnya lamiri. Kalau lamiri ketahuan orang mana tuh? Madura. Santri Madura kalau sudah selawatan nunggu subuh tarhim enak, Pak. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah
Masya Allah. Saya lihat, Madura Pak. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyamu wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salamu. Ya Allah, masih ada santri yang begini kata saya di kota. Ya Allah, berarti santri semacam ini tahu yang namanya tanggung jawab keagamaan. Bahasa santrinya mas'uliyah diniyah. Kedua, santri NU diajarkan oleh kiainya Pak Dandim yang disebut mas'uliyah watoniyah, tanggung jawab sosial dan kebangsaan. Kiai-kiai kita itu sudah jadi tokoh Pak, jauh sebelum Indonesia merdeka sudah mikir rasanya dijajah itu tidak enak, betul apa tidak? Maka bikin organisasi itu, ada NU, ada SI, ada Muhammadiyah. Itu dalam rangka apa? Tadi saya katakan waharrakal kifaha wal hurriyah, menggerakkan masyarakat melawan penjajah. Itu namanya tanggung jawab kebangsaan. Hari ini Indonesia sudah merdeka. Kalau sekarang ditanya musuh kita itu siapa Pak? Saya mau tanya, apakah musuh orang Islam di Indonesia adalah orang Kristen yang ada di Indonesia, orang Hindu yang ada di Indonesia, orang Buddha yang ada di Indonesia, orang Konghucu yang ada di Indonesia? Apakah mereka musuh orang Islam? Apakah mereka musuh orang Islam? Bukan Pak. Kalau saya ajunan sedaja misalnya orang NU, saya mau tanya, apakah orang SI musuhnya orang NU? Apakah Muhammadiyah musuhnya orang NU? Apakah yang lain organisasi Islam itu musuhnya orang NU? Musuhnya kita, musuhnya santri, musuhnya orang NU satu, koruptor. Setuju? Kalau koruptor musuh apa tidak? Kedua, narkoba. Setuju? Ketiga, musuhnya kita semua di Indonesia adalah kebodohan dan kemiskinan. Siapapun yang membuat orang Indonesia semakin bodoh, semakin miskin, baik itu koruptor atau pengedar narkoba atau mereka yang menyebarkan judi online, merekalah pada hakikatnya musuh-musuh kita semua. Sama seperti dulu kiai mengusir penjajah, kitalah yang harus mengusir mereka saat ini. Paham? Paham? Kalau paham sudah cukup sampai di sini. Ini yang ingin saya sampaikan. Moga-moga acara ini bermanfaat buat kita semua. Kita dapat barokah dari masyayikh kita. Kita yang hadir, masya Allah, dapat cucuran barokah sekali lagi dari para al-ulama il-mukhlisin al-amilin, khususnya masyayikh Pondok Betet. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafuna salihun wa ala ma nawa muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama wa muassis ma'had Miftahul Ulum Betet. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karim antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك ولك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخ نهضة العلماء ولمشايخ معهد مفتاح العلوم بتات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وإياهم من حراس الدين ومن الذاكرين والمذكورين حافظين للقرآن العظيم ممارس سنة النبي الكريم ذي الخلق العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.